dia cuma dari sepihak. Saya tanya, saya telepon dia dari hati ke hati, dia bilang, saya nama apa ya? Jadi dia bilang seperti itu. Dulu waktu Bapak galau, saya yang memotivasi. Tapi sekarang saya malah pergi. Kenapa? Saya bilang, kenapa nggak jual syariah Pak? Saya nggak bisa jual syariah. Karena apa? Ketika saya compare antara syariah dan konvensional, pasti rata-rata nasabah pilih konvensional. Ya. Dulu saya jualnya jangan sama seperti ini. Saya seperti itu, saya compare. Sekarang nggak pernah. Ini syariah saya, Anda mau beli oke, nggak beli nggak apa-apa. Tapi saya pastikan ini pun bagus. Seperti itu. Dan kemarin saya juga prospek reselling nasabah lama saya non muslim, saya tawari syariah juga. Saya nggak mau compare. Dan agent saya pun, case saya pun yang kemarin pending gara-gara misalnya agennya nggak syariah dan dia mau syariah, saya pending. Dia bilang ini agennya belum syariah. Kalau mau oke, pending. Nunggu agennya dulu syariah baru masukkan. Direct saya wajibkan syariah. Dan mereka pun saya jelaskan semua mereka oke. Tinggal yang titik lain masih ada yang memang kita sudah sepakat untuk jual syariah. Sekali lagi saya bukan bilang yang ini jelek, cuma ini masalah keyakinan, teman-teman. Ya, masalah keyakinan. Dan saran saya buat Anda yang baru agent, baru SUM, kalau pastikan atau putuskan dari awal. Karena dulu leader saya pun bilang, Pak, kalau Bapak mau jual, ya Bapak mau fokus di konvensional atau syariah, lebih baik dari awal Pak. Dulu waktu saya belum terlalu mempertimbangkan, belum terlalu menghiraukan. Baru di SUM baru saya mulai terasa. Kalau saya menjauh, ya, selesai ya, sama seperti teman saya. Begitu di SUM dia menjauh, ditelepon nggak mau, ini nggak mau, dia disuruh hadir, ini nggak mau, bisa berhenti dia. Tapi saya enggak. Saya ingin dari dua sisi. Saya nanya sini, nanya sana gimana, solusinya, solusi gimana? Ternyata saya jual syariah sekarang. Dan buat Anda juga, ya syariah juga sekarang bagus. Investasinya juga semakin bagus. Dan kalau Anda misalnya ketemu dengan nasabah yang yang dia compare misalnya dengan agent yang konvensional, jangan Anda compare-nya dari awal tahun investasinya. Dari sejak diluncurkan sampai sekarang konvensional 20% lebih kan, syariah baru 8%. Kalau di-compare seperti itu oke, tapi compare-nya cobalah compare 4 tahun. Oh ini sama-sama 4 tahun, sama-sama Anda bandingkan. Itu yang buat modal Anda untuk jual syariah. Kalau compare-nya wajar, konvensional masih tinggi, begitu. Compare-nya cuma 4 tahun. 4 tahun ini hasilnya gimana? Coba Anda bandingkan. Seperti itu. Terus kemarin waktu saya AM, ngomong AM ya, ini juga sempat kaget juga. Saya berdoa di muka sana, kalau yang bagus saya AM, kalau nggak bagus nggak usah. Itu doa saya. Kasih yang lain. Tapi saya cuma beri satu. Kalau saya AM, saya lanjut, nggak AM berhenti. Ya. Ternyata total selesai semua, lanjut telepon terakhir. Pak, AM kan ada 2 cara. Cara pertama, cara kedua. Saya ambil cara kedua. Karena memang tahun ini saya nggak rekrut banyak. Harusnya 10-an, tapi cuma ada 6. Yang tutup ini. Pak bilang, Pak, agent aktifnya sudah tutup nggak? Belum Pak. Loh, kan saya sudah bilang harus tutup Pak. Loh, kan ada cara kedua. Bisa Pak, ini feel Pak untuk AM-nya. Loh, saya kaget. Bisa Pak. Ya, ini buktinya feel Pak. Bapak nggak bisa AM. Tapi saya cuma satu. Walaupun saya kaget memang saya. Karena apa? Saya pikir ada cara kedua kan, saya pasti AM atau itu. Tapi leader saya, GA saya bilang, saya feel. Karena agent directnya kurang. Saya oke Pak, nggak apa-apa. Satu, saya berhenti.
berarti doa saya diterima. Ini. Saya berhenti. Ya. Ini saya sempat ini ya, sempat kaget juga. Saya berhenti. Gak apa-apa. Berarti doa yang saya terima, yang diterima saya, berarti memang ini gak bagus buat saya. Karena apa? Saya sudah pastikan ini saya AM. Ya. Saya AM. Tapi ternyata enggak. Ternyata 1 jam berikutnya di telepon saya, Pak, sorry ya, salah lihat. Kenapa Pak? Karena lulus secara kedua. Oh, sampai ini. Selamat ya. Saya sempat ditelepon oleh SUM saya. Pak Haji gimana? Katanya dia feel ya. Itu ngabur pagi itu. Dia nggak lihat sampai terakhir, cuma lihat di pertengahan ternyata feel. Saya mau buka itu malas juga. Saya nggak mau buka, nggak mau edit. Saya pikir sudah baca email nggak? Belum. Kenapa? Kayaknya feel loh Pak. Nah, saya kaget juga. Karena apa? Saya mau pikir-pikir. Saya sudah kan mengambil rumah di Surabaya, ya. In-house itu 25.650. Saya kan memang jaga prudensial yang bayar ya. Terus kan prudensial yang bayar tiap bulannya. Aduh, kalau feel ini bayarnya gimana? Cuma saya yakin kalau feel memang saya tetap memang saya berhenti. Dan saya memang karena dari dulu di toko saya mah dulu ya saya di distributor itu gak ada masalah. Segitu tuh gak ada masalah. Kalau sekarang suruh bayar segitu masalah. Kalau sekarang masalah memang karena sekarang main retail. Saya mainnya retail. Saya berpikir kalau saya berhenti dari sini cuma itu aja yang jadi masalah saya. Berarti ini bayarnya gimana? Masih kurang 3 tahunan. Ya. Dan ternyata ternyata jadi AM. Ya, hebatnya di prudensial saya nggak kerja, bukan nggak kerja benar ya. Saya nggak maksimal kerja saya. Saya juga memantau tim saya, supportnya juga nggak maksimal juga. Tapi ya jaringan teman-teman hebatnya di prudensial. Saya jadi AM. Kira-kira di luar sana ada nggak yang seperti ini? Ya, ada. Jadi bentuk tangan untuk prudensial. Saya jadi AM baru saya mulai mengkaji lagi dari memang satu syariah. Terus pesan saya juga ya. Banyak agent yang ketika mereka merasa punya pengetahuan lebih, ya, mereka punya pengetahuan lebih pintar dari leadernya, ya, mereka sombong. Baru UM sudah sombong. Ada nggak itu? Banyak. Walaupun masih banyak yang lebih bagus, tapi ada seperti itu. Mereka sombong. Mereka masalah leaderku nggak tahu apa-apa. Ya. Mereka sombong, attitude-nya kurang bagus mereka. Silahkan dibuktikan. Saya sudah 5 tahun saya menyurvei agent leader pun yang attitude-nya kurang bagus kepada leadernya khususnya ya. Karena leadernya kan orang tua. Kita nggak bisa milih dong orang tua siapa. Ya. Kalau di agama Islam, sejelek-jeleknya orang tua kita, kelakuannya itu masih seperti Quran rusak, masih harus dihormati. Saya pikir leader pun sama. Mereka sudah berusaha merekrut kita, milih kita. Ketika si agent, si UM mungkin merasa lebih bagus, mereka meremehkan. Coba dilihat teman-teman. Kira-kira karir mereka seperti apa? Dan saya sudah menyurvei, ya adalah mungkin 1-2 ya. Tapi rata-rata survei saya, karir mereka susah. Kira-kira benar nggak? Survei saya benar. Karir mereka rata-rata susah. Attitude-nya kurang bagus. Karena namanya juga leader. Leader mana sih nggak bikin agennya sukses, UM-nya sukses, ini sukses? Nggak ada. Makanya waktu saya dulu, leader saya bilang saya nggak punya nanya. Dia bilang B, sudah. Saya nggak mana ini seperti apa, nggak ada. Ketika si agent baru UM sudah sombongnya luar biasa.
Silahkan Anda lihat, melihat karir dia seperti lama nggak di Prudential? Pasti lama. Jadi mulai hari ini, Anda yang di Prudential, cobalah koreksi diri. Kita dengan hidup kita seperti apa? Saya, teman-teman, saya nggak pernah bantah apa yang dilakukan oleh diri saya. Kalau mengadopsi yang beda, saya ngobrol. Bukan seperti ini, Pak. Saya sharing. Tapi sekalipun saya nggak pernah menjelek-jelekan diri saya. Walaupun namanya orang pasti ada kurangannya. Saya apalagi di depan seperti ini, ada juga ngomong, diri saya ini, aduh, buktikan. Nggak mungkin karirnya bagus. Kan juga saya sudah melihat ada juga leader yang mereka nggak ini dengan leadernya mereka karena mereka nggak cocok, mereka pikir ini nggak bagus, buktinya karirnya sangat lambat. Terakhir saya lihat dia sudah mulai berbagus diri, dia mulai koreksi diri dari naik AM. Tapi lama, ketika dia sadar dia mulai membuka diri untuk leadernya, dia bilang ini AM akhirnya. Tapi dari dia SUM sampai AM lamanya minta ampun. Karena seperti itu dia selalu ngomong itu nggak bagus, ini kurang berfitnah, namanya manusia mana ya sempurna. Buat agent juga, agent yang masih agent mungkin, nah, kalau kita prospek orang, ya, selama ini kan kita prospek orang rata-rata enggak, mungkin di sini ada ya, di sana banyak di luar sana. Kita mikirnya apa? Komisi kan? Sebagian orang mikirnya komisi, sebagian orang mikirnya api. Ya. Kalau kita mikirnya di sini, jadi kan Prudential bikin logo, bikin ini kan salah. Always is not, always understanding. Kita bikin supaya bukan nasabah, tapi di luar sana banyak agent bikin proposal bukan berdasarkan kepentingan nasabah, tapi berdasarkan kepentingan api mereka, ikan mereka. Ya. Kalau ini yang jadi tolak ukur utama, saya yakin sama lambat juga. Kecuali memang nasabahnya ingin proteksi. Nasabahnya bilang saya ikutkan anak untuk pendidikan. Apinya masih 1 juta, apinya 10 juta, apinya 11 juta. Masuk akal nggak? Masuk akal. Ini pun saya survei. Maka sama lambat juga. Karena dia bukan berpikir untuk nasabahnya, berpikir untuk kantong dia, untuk karir dia. Kenyataannya, walaupun dia kerja luar biasa, si tadi kerjanya luar biasa, ini pun kerja luar biasa, tapi kan Tuhan nggak diem. Dia pun mantau, ini pasti ada aja, ada yang lab. Begitu mau promosi lagi, saya nggak punya banyak. Seperti itu. Jadi cobalah sekarang kita mulai berpikir, kita prospek ini bukan untuk kita, ya, tapi untuk nasabah. Saya kemarin juga prospek nasabah saya, nasabah referensi juga, kemarin sudah mulai jalan lagi. Posisinya 750, karena dia mau ikutan anaknya dan dia opsinya sudah dia jelaskan, saya jelaskan ini berapa? 5 juta, 4 juta. 4 juta itu untuk berkali, 5 juta untuk severnya. Nggak ada masalah buat saya, karena memang dia butuhnya ini. Sudah gitu. Dan saya yakin biasanya dulu pernah saya praktekkan juga, biasanya di sini datang lagi nasabah closing, saya nggak butuh investasi, saya butuhnya proteksi. Serius, saya pernah waktu saya dulu ya, waktu saya sudah bikin proposal, saya jual padanya. Oh, dia butuhnya ini, ya sudah, ini saya jual. Apinya kecil, saya peduli. Ya. Habis itu datang nasabah lagi, dia bawa, Pak saya mau ikut, saya, anak dan ini berapa juta Pak? 3 juta. Dan saya Pak, saya nggak butuh PHS, saya nggak butuh ini, saya butuh cuma proteksi. Artinya apa? Apinya besar kan? Jadi Anda nggak usah khawatir. Gak usah khawatir, nanti ininya kecil, jangan ada balasannya. Berdiri dulu.
Pagi. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Fantastis. Yes, yes, yes. Silakan duduk. Memang saya nggak mau isi motivasi, saya memang sharing berdasarkan apa yang saya alami. Ini yang saya alami selama ini dan saya mau berbagi. Harapan saya apa? Harapan saya apa yang sudah saya alami yang jelek-jelek jangan terjadi buat Anda. Karena harusnya saya sudah bisa AM dari 4 tahun kemarin, sudah 2 tahun kemarin tak bisa. Harusnya tahun kemarin saya sudah bisa AM, baru ini tadi saya usaha depannya. Saya AM baru 2017. Saya promosi kemarin. Gitu. Ya. Terus ini sama yang lain. Yang terakhir, ya pesan saya juga seperti ini teman-teman. Kan sudah kerja, sudah punya komisi. Sorry ya, jangan lupa sedekah. Jangan lupa, karena gini, saya pun juga masih belajar, teman-teman. Bukan saya ini bukan, saya masih belajar. Saya juga bukan alim lah, enggak lah. Saya masih belajar. Ya. Apalagi di Prudential, kita kerja nggak kerja, income-nya bayar nggak? Bayar. Dibayar. Kenapa kita harus eman? Dan saya pikir, saya juga mulai evaluasi. Kenapa sih karir saya alhamdulillah bagus, saya bilang. Mungkin memang nggak banyak lah ya. Mungkin saya dulu sering menyisihkan seperti itu. Ini juga mungkin yang bikin, dan mungkin pastinya ya, salah satunya yang bikin karir saya lebih mudah dari yang lain, lebih mudah dari yang di bawah saya, seperti itu. Sedekah. Dan kemarin saya dapat juga uang yang nggak pernah habis dan misterius, cuma 3. Uang yang dipakai untuk ilmu, menambah skill, menambah pengetahuan, sehingga Bill Gates pun, seorang Bill Gates kalau misalnya terlaparkan di hutan belantara, nggak mungkin beliau akan menjadi kelaparan, karena otaknya sudah penuh dengan pengetahuan. Kemudian yang kedua, uang yang dipakai untuk membantu orang tua. Ya. Kadang sebagai kita berpikir di luar sana berpikir, saya buat makan sendiri susah kok, kurang kok, apalagi mau bantu buat orang tua, mertua apa sama, apalagi buat bantu beliau. Ya. Karena saya baca, gak usah berpikir untuk makanmu lah. Kalau orang mau butuh, kasihkan saja, balasannya pasti lebih luar biasa. Merem aja. Saya pun tahap belajar. Dan memang karena mungkin kebijakan dalam rumah saya nggak pernah mengeluh masalah. Saya nggak punya pun, saya punya hutang pun, minus pun, saya nggak pernah ngeluh sama orang saya. Karena pesannya cuma satu dulu. Kamu kalau ingin bahagia, ketika kamu bahagia, bilang sama orang tuamu, minimal kamu beli sepeda motor, beli lemari pun, kalau memang dalam taraf ini ya, kamu bilang, kan dengan cara itu orang tuamu senang, barokah buat kamu. Jangan kebalik, di luar sana banyak. Ketika ruwet, hutangnya banyak, masalahnya banyak, ngomong, pinjam uang. Ketika dapat hadiah, dapat bonus, nggak ngomong apa, takut pinjemin. Tapi di sini nggak ada. Di situ barokahnya, barokahnya uang. Kalau rezeki kalian juga pasti luar biasa. Dan terakhir memang sedekah tadi. Ya, saya kira ini sorry ya teman, bukan sesi ini ya teman. Saya belajar untuk di syariah ini, tapi ngajak teman-teman yang muslim khususnya. Kenapa? Karena banyak juga nasabah muslim, closingnya sebagai non muslim dan syariah. Artinya yang muslim mana? Kalau bantu budaya syariah biar lebih besar. Gitu. Nah, ya sharing saya kira-kira cukup sampai di sini. Boleh kasih